everyone, welcome back again to Feast at Home for Stars Club. Yay! Hopefully you are all in the good place and you are healthy. Nah, teman-teman masih pada ingat gak untuk tema kita di bulan ini adalah level up. Artinya kita harus bertumbuh yang bukan hanya secara fisik aja, semakin pada tinggi, pada berisi dan sehat, tetapi secara iman dan kedewasaan kepada Tuhan kita juga harus level up terus loh. Untuk talk yang kedua, judulnya adalah Don't Sugarcoat It. Nah, teman-teman tahu nggak arti sugarcoat itu apa sih? Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya kurang manis atau nggak manis, atau sesuatu yang kita nggak suka tapi kita kasih gula, kita kasih manis-manis biar yang rasa nggak enaknya itu nggak berasa. Atau misalnya contoh dulu pas aku kecil, kalau aku minum obat biasanya abis disuap obatnya aku langsung makan permen maksudnya, biar rasa pahitnya tuh nggak berasa, rasa obat yang nggak enak nggak berasa. Jadi cuman kerasanya yang manis aja, yang permennya yang enak-enaknya doang, karena aku nggak mau merasakan pahitnya. Nah, di sini aku mau kasih tahu, and I'm not going to sugarcoat it. Aku bakal berkata jujur bahwa di dalam proses kedewasaan kita semua, hidup itu bakal ada masalah, bakal kadang ada waktu-waktunya mungkin kita ngerasa sedih atau gak sesuai apa yang kita mau, dan itu kadang gak enak loh rasanya. Tetapi percayalah terus bahwa kita punya Tuhan Yesus yang punya rencana yang terbaik untuk setiap daripada kita. Sekarang waktunya kita mau praise and worship Him. Yuk kita sama-sama berdiri, kita give our best to God. Let's go. Kita boleh berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kita merasakan ya Kak Yolanda, gimana kita boleh balas kasih Tuhan tuh lebih dalam lagi. Dan aku yakin nih, bahwa gak ada yang bisa untuk menghentikan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Let's sing this together. Woo. Let's sing. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Yes, Lord. Praise you now. And we will sing your praises one more time, Lord Jesus. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. Oh, oh, oh. We'll praise you now. Yes, we believe, Lord. Woo!
Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Jesus, we believe in you, Lord. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mampu untuk menghalangi kami memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Amin. Amen. Amin. Because He loves us too much. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan kita mau sama-sama nyatakan, kita mau hidupi apa yang dikatakan dalam firman bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita di masa-masa berat kita, di masa-masa bahagia kita. Tuhan selalu ada dan kasih-Nya selalu sempurna. Yes. Mari sekarang kita mau nyatakan pujian ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. We believe in your love, Jesus. And we thank you for your love. Your love amazing. And your love is the greatest, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. You are so good. You're so wonderful. Jesus. And you are faithful, God, Lord. Oh, Jesus. Kita mau naikkan sekali lagi, kita katakan. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yes, Jesus, we believe that you loves us so much. And we are thank you for your love. We are thank you for your kindness. We are thank you for your faithfulness. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami bahkan ketika kami nggak bisa mengasihi diri kami Tuhan.
Tuhan benar-benar menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kami lewat cara yang luar biasa. Dan kami mau katakan Tuhan, bahwa kami juga mau mengasihi-Mu di setiap musim kehidupan kami, di saat-saat terbaik kami, di saat-saat terpuruk kami, di saat-saat tawar kami Tuhan, kami tetap mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, berikan kami damai sukacita-Mu, agar kami boleh semakin Tuhan mendengarkan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama yuk panggil kakak pembawa firman. Yeay, asik banget praise and worship-nya. Nah, yuk sekarang kita siapin Alkitab kita. Dan kita mau baca ayat hafalan kita di bulan ini dari Yohanes 14 ayat 6. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jangan lupa dibaca lagi biar pada hafal ya teman-teman. Sekarang kita mau angkat lagi Alkitab ini dan kita nyanyikan bersama. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita akan melanjutkan dengan satu ayat lagi dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yuk kita buka bareng-bareng dan baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi teman-teman, semakin kita dewasa, semakin kita gede, kita kan level up, kita mau naik kelas. Kayak teman-teman nanti kan di tengah tahun 2022 ini pada naik kelas nih ke kelasnya masing-masing. Jadi kita akan semakin belajar banyak hal dan juga nantinya kita bakal ngerti banyak hal gitu. Tapi ada beberapa hal atau masalah yang kadang mungkin bikin kita sedih, bikin kita kesel karena nggak sesuai dengan yang kita suka atau nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalnya ada keluarga kita yang sakit, atau kita mungkin dibully sama teman, atau mungkin kita bisa berantem sama siblings kita, atau kita dimarahin sama orang tua kita. Nah, masalah-masalah itu kan sebenarnya rasanya nggak enak gitu. Kita nggak suka ngalaminnya, dan kadang aku pun juga pengennya kayak bilang ke Tuhan, Tuhan aku nggak pengen ada masalah, aku pengennya semua baik-baik aja, aku pengen semuanya yang happy-happy aja. Tapi di dalam hidup kita akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakan buat kita, tetapi karena kita punya Tuhan, maka kita bisa melaluinya. Nah, kita juga akan belajar satu fun fact nih, dari suatu ilustrasi dari kotoran sapi. Dan kotoran sapi itu kan biasanya bau banget, dan kita juga pasti nggak mau deket-deket kan, atau nggak mau lihat gitu kotoran sapi, kayak menjijikan buat kita. Tapi tahukah kalian kalau kotoran sapi yang bau atau yang semua orang hindarin itu sebenarnya sangat berguna untuk menyuburkan tanah. Jadi para petani sering menggunakan kotoran sapi itu sebagai pupuk. Nah, jadi di dalam kehidupan kita bakal juga ada masanya di mana ada masalah-masalah yang datang dalam hidup kita, dan sering mungkin membuat kita kayak life stinks atau life sucks gitu menurut kita, atau nggak menyenangkan karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, dan membuat kita merasa hidup itu sulit. Tapi belajar dari cerita kotoran sapi tadi, kita bisa percaya bahwa masalah di dalam hidup itu membuat
yang membuat kita ngerasa nggak enak atau sulit atau ngerasa kita buat berat gitu untuk melaluinya, sebenarnya bisa Tuhan pakai untuk membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan dan pastinya bertumbuh lebih baik, lebih dewasa. Kayak dari ayat Yakobus tadi, kita diajarin bahwa percobaan atau ujian atau masalah dalam hidup kita bisa menghasilkan ketekunan. Jadi supaya kita bisa lebih tekun, supaya kita bisa lebih taat dan rajin untuk berdoa kepada Tuhan dan berusaha lebih baik. Dan ketekunan itu dengan kita lebih rajin berdoa, dengan kita lebih rajin baca Alkitab bisa menjadi buah yang matang supaya kita menjadi sempurna dan utuh di dalam Tuhan. Dan di saat kita udah belajar lebih lagi, kita udah semakin dewasa, kita udah semakin ngerti, kita bisa share itu ke teman di sekitar kita atau ke keluarga kita. Nah, jadi teman-teman, sebagai penutup aku juga mau sharing dikit aja. Jadi kan aku sering cerita kalau dulu aku pas SD atau SMP aku sering dimusuhin. Dan biasanya saat-saat itu kan sebenarnya buat aku sedih dan buat aku itu suatu masalah yang aku gak mau rasain. Jadi kadang kalau aku lagi sedih banget, aku tetap pengennya mendem aja. Dan itu ternyata kelihatan bagi keluargaku gitu. Jadi kadang mereka sering lihat, kok Ariel jadi sering sedih ya. Atau mereka sering tanya, kamu kenapa? Tapi aku bilang, aku gak apa-apa kok, aku gak apa-apa, I'm okay gitu. Jadi aku sering berusaha untuk baik-baik aja. Atau aku bilang aku senang gitu, padahal aku dalamnya lagi sedih atau lagi sakit atau lagi ada masalah gitu. Sampai akhirnya satu waktu ada saatnya aku nangis banget karena aku udah terlalu sedih dengan masalah yang aku alamin saat itu pas SD dimusuhin. Karena kan sebenarnya aku gak ngerti kenapa. Dan even pas saat aku lagi nangis pun ditanya sama mamaku, kamu kenapa? Aku lagi nangis-nangis, saat aku bilang, aku gak apa-apa. Padahal for sure that I am not okay. Dan saat itulah aku semakin belajar kalau lagi ada masalah, aku jangan lagi sugarcoat atau aku pretending to be okay. Karena sebenarnya aku gak mau merasakan rasa sakitnya atau rasa sedihnya. Tapi semakin hari semakin belajar bahwa it's okay not to be okay. Begitupun untuk aku ataupun untuk kalian. Jadi saat-saat itu akhirnya aku belajar untuk kalau ada masalah atau aku lagi sedih atau mungkin aku kecewa, itu nggak apa-apa ya ternyata untuk dirasakan. Tapi saat itu juga aku belajar supaya berdoa kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan gimana ya cara untuk melalui ini. Dan bisa juga dengan cara berserah kepada Tuhan untuk minta tolong, Tuhan susah banget nih rasanya ngalamin masalah ini, kok berat ya. Mungkin kalian di sekolah gitu, sekolah belajarnya lagi susah banget gitu, tapi percayalah bahwa Tuhan akan membantu. Dan bisa juga dengan kalian share kepada orang tua atau ke teman atau ke kakak-kakak kalian loh, supaya masalahnya lebih mudah dilalui. Jadi bersyukurlah saat ada masalah dan jangan lari dari masalah itu. Jadi kalau pelajaran lagi susah banget, kalian bersyukur karena berarti kalian masih bisa sekolah, karena kalian masih bisa belajar dan untuk tahu gimana sih cari jawaban yang benar gitu. Dan kalau lagi kesusahan banget, gimana caranya biar bisa melalui itu, yaitu dengan berdoa dan minta bimbingan Tuhan dengan berserah. Jadi semakin kita tekun di dalam Tuhan, jadi semakin kita berdoa juga dan lebih dekat kepada Tuhan. And everything happens for our good because He loves us so much. And remember to always love God by praying and read the Bible and love others. Oke, tetap semangat teman-teman untuk menjalani kehidupan yang luar biasa ini, untuk semakin level up di dalam Tuhan bersama-sama. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita buka dengan tanda kemenangan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang telah Engkau berikan, atas firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang mendengarkan. Tuhan, ajarlah kami supaya mau lebih tekun lagi untuk lebih dekat lagi kepadamu, tekun dalam berdoa, dan untuk merasakan apa masalah-masalah yang saat kita lagi alamin, atau mungkin kita lagi sedih atau kesel karena hal lagi gak sesuai keinginan kita, tapi kami mau terus percaya dan berdoa serta berserah kepadamu, karena
Engkau adalah Bapa yang begitu baik dan kami ingin terus bersyukur atas setiap kehidupan yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk level up dan berjalan bersamamu terus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk, sekarang kita waktunya activity bersama Kak Oci. Let's go! Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Kak Oci. Selamat tahun baru ya teman-teman. Nah, gimana nih? Di awal tahun baru ini, kita baru aja diingetin bahwa kita nggak boleh sugar coating perasaan kita. Gimana caranya ya? Kak Oci tahu banget sih, ini pasti susah banget. Karena kita pasti sebagai manusia pasti kita punya rasa kesel, rasa sebel, atau rasa sedih gitu kan ya. Nah, hari ini Kak Oci mau kasih 3 tips alternatif untuk menggantikan sugar coating perasaan kita. Kita sebut aja ini adalah BCD. Nah, apa itu BCD? Yang pertama, B itu adalah butterfly hug. Wayo, ada yang merasa familiar nggak dengan kata-kata butterfly hug? Dari mana ya kira-kira kita pernah dengar kata ini? Kalau aku pernah dengar istilah butterfly hug ini dari film Korea. Yang suka nonton drakor siapa ayo? Nah, filmnya ini berjudul It's Okay Not to Be Okay. Nah, di film ini kita diajarin nih kalau misalnya kita tuh lagi sedih atau kita lagi kesel, kita diajarin untuk menenangkan diri dengan melakukan butterfly hug itu. Nah, butterfly hug ini gimana caranya? Pertama, kita duduk tenang, terus kita ambil nafas panjang, lalu kita silangkan kedua telapak tangan kita ke pundak seperti ini. Nah, jadi tuh rasanya kayak kita lagi peluk diri kita sendiri. Kemudian kita tarik nafas panjang, lalu kita hembusan perlahan. Jadi tarik nafas, lalu kita hembuskan, ulangi terus sampai kita merasa tenang. Setelah kita mulai merasa nyaman, sudah mulai merasa tenang, lalu kita bisa tepukkan kedua tangan kita di pundak secara perlahan. Jadi bentuknya seperti kepakan sayap kupu-kupu gitu. Jadi kita ulangi beberapa kali sehingga ini bisa membuat kita merasa lebih tenang. Ambil nafas panjang, lalu hembuskan. Nah, ini sih yang kita sebut dengan butterfly hug. Selamat mencoba. Nah, tadi kita sudah bahas yang B. Nah, sekarang berarti yang C. Dan C itu stands for cerita. Nah, jadi cerita ini tuh sebenarnya kalau kita lagi kesel, atau kita lagi sebel, atau kita lagi sedih, kita bisa loh cerita ke siapapun. Dari mulai cerita ke best friend kita, cerita ke teman-teman di sekolah, atau cerita ke orang tua, cerita ke kakak, ke adik, atau ke orang-orang yang memang kita percaya bisa mendengarkan kita juga. Tapi kalau lagi gak ada siapa-siapa, atau lagi nggak ketemu orang, kita bisa loh cerita ke binatang peliharaan kita. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya anjing atau punya kucing atau punya ikan, bisa diajak cerita juga. Atau bahkan bisa juga ditulis. Jadi bisa ditulis jadi diary atau bisa jadi jurnal kita. Yang penting dengan bercerita ini adalah kita menyadari apa yang kita rasakan, dan kemudian dengan kita menyalurkannya secara positif, kita bisa merasa lebih lega, dan mungkin setelah ditulis bisa lebih tenang, jadi bisa lebih tahu nih apa yang mesti kita lakukan selanjutnya. Nah, yang terakhir itu huruf apa tadi? Huruf delta, huruf D gitu ya. Dan D ini tuh apa ya? Ada yang bisa tebak gak D-nya itu apa? Yes, D itu adalah doa. Benar banget. Jadi doa ini tentunya kita percaya bahwa Tuhan Yesus is our best friend, dan kita bisa cerita apapun kepada Tuhan Yesus lewat doa. Kita bisa mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa lebih tenang, supaya kita lebih bisa menghadapi segala permasalahan yang kita temukan. Jadi kita bisa juga dapat solusi yang terbaik, dan tentunya itu semua sesuai dengan rencana dan rencana dari Tuhan Yesus sendiri. Amin teman-teman. Nah,
itu tadi tips dari Kak Oci. Jadi teman-teman, sekali lagi, do not sugarcoat, tapi ingat B, C, dan D ya. Jadi supaya teman-teman juga ingat terus melakukan B, C, dan D ini, ada printable yang bisa teman-teman download dari link di komen ini. Lalu kalian print, dan dari printnya itu bisa diwarnain, dihias sesuai dengan kreasi masing-masing. Lalu bisa dipajang di tempat yang sering dilihat, misalnya di kamar atau di meja belajar. Jadi teman-teman bisa ingat nih kalau lagi merasakan kesel atau rasa sedih, do not sugarcoat, tapi ingat untuk B, C, dan D. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah mengikuti Fish at Home hari ini. Semoga semakin terberkati, dan jangan lupa juga kalau aktivitasnya tadi sudah di-print dan dihias, di-share ke media sosial, bisa lewat Instagram post, bisa juga melalui story. Lalu jangan lupa tag LOJF Indo. Dan terakhir, do not sugarcoat. Dan minggu depan jangan lupa ikutan Fish at Home lagi ya. God bless you all. Bye. Yay, thank you so much all for joining the Fish at Home for Stars Club. Jangan lupa diikutin atau dipelajarin ya aktivitinya. Nah, kita ketemu lagi minggu depan di Fish at Home for Stars Club di hari Minggu dan jam yang sama, jam 10 pagi. Oke, see you again and have a nice day. God bless you all. You are loved.